Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam radiasi. Baik, dalam kesempatan hari ini saya akan share kepada rekan-rekan tentang basic vascular anatomy di radiologi intervensional. Oke, langsung saja. Berikut adalah materi yang hari ini akan share kepada kalian rekan-rekan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja. Seldinger Technique, juga dikenal sebagai teknik kawat Seldinger, adalah prosedur medis untuk mendapatkan akses yang aman ke pembuluh darah dan organ berongga lainnya. Dinamai oleh Dr. Sven Ivan Seldinger, yaitu seorang ahli radiologi Swedia yang memperkenalkan prosedur ini pada tahun 1953. Teknik Seldinger juga digunakan untuk angiografi kateter vena sentral. Nah, berikut gambar yang pertama, yaitu gambar di mana prosedur dari teknik Seldinger ini dilakukan, di mana yang pertama yaitu menusukkan jarum berongga ke pembuluh darah yang diinginkan. Terkadang memerlukan bantuan USG sebagai pemandu. Kemudian guide wire dimasukkan melalui rongga jarum dan kemudian jarum ditarik. Selanjutnya introducer sheath atau selubung pengantar dapat digunakan untuk memasukkan kateter atau perangkat lainnya untuk melakukan prosedur endoluminal seperti angioplasti. Nah, di sini fluoroskopi digunakan untuk memastikan posisi kateter mengarahkannya ke lokasi yang diinginkan. Prosedur intervensi seperti termoablasi, angioplasti, embolisasi atau biopsi dapat dilakukan dengan teknik ini. Baik, berikut adalah rute dari kateter atau jalur dari kateterisasi jantung melalui arteri radialis dan arteri femoralis, di mana proses kateterisasi dapat dilakukan pada pembuluh darah di area tangan atau kaki. Pada pembuluh darah ini akan dibuat lubang kecil untuk memasukkan selang setelah sebelumnya dipasang tabung kecil di tempat penusukan untuk menjaga saluran tetap terbuka. Tempat penusukan bisa dilakukan di selangkangan atau disebut dengan pendekatan femoralis, atau di lengan disebut dengan pendekatan radialis, mana kateter dimasukkan dengan kawat untuk memandu maksud saya. Setelah kateter sudah berada di dalam pembuluh darah, kawatnya akan dikeluarkan dan kateter akan mulai menyusuri pembuluh darah menuju jantung. Setelah berada di jantung, akan dimasukkan kontras untuk menilai pembuluh darah itu sendiri dan jantungnya. Baik, berikut adalah diagram peredaran darah, di mana peredaran atau siklus dari darah pada manusia dibagi menjadi dua, yaitu besar dan kecil, di mana siklus peredaran darah besar sering disebut juga dengan siklus sistemik, sedangkan siklus peredaran darah kecil sering disebut juga siklus pulmonalis. Peredaran darah besar atau sistemik merupakan siklus peredaran darah yang dimulai dari jantung dan mengalir ke berbagai bagian tubuh. Jalannya sistem peredaran darah besar yaitu pertama dari atrium kiri. Darah yang kaya oksigen mengalir ke ventrikel kiri melalui katup bicuspedalis. Kontraksi ventrikel menyebabkan katup aorta membuka. Pada aorta terdapat
arteri-arteri yang keluar langsung ke permukaan jantung yang kita kenal dengan arteri koronari, dan ke seluruh tubuh. Arteri menuju ke arteriol yang selanjutnya membawa darah yang kayak oksigen ke kapiler yang menuju ke organ tubuh. Pada pembuluh kapiler ini terjadi pertukaran oksigen dari darah yang berdifusi masuk ke dalam jaringan. Sedangkan karbon dioksida dari jaringan akan berdifusi masuk ke dalam darah. Selanjutnya darah kaya karbon dioksida menuju ke venula yang akhirnya menuju ke vena cava. Selanjutnya dari organ tubuh yang berada di bawah jantung akan masuk ke vena cava inferior. Sedangkan organ yang berada di atas jantung akan mengalir menuju vena cava superior. Kedua vena besar tersebut akan bermuara pada atrium kanan dengan membawa darah yang kaya akan karbon dioksida. Selain itu, pada aorta terdapat arteri yang keluar langsung ke permukaan jantung, arteri koronari, menuju ke arteriol yang selanjutnya memberikan darah dari kapiler menuju ke seluruh bagian jantung. Nah, kapiler-kapiler ini disaring oleh venula yang menuju ke vena koronari, vena dari jaringan jantung, kemudian menuju ke atrium kanan. Nah, secara singkatnya yaitu atrium kiri, ini atrium kiri menuju ke ventrikel kiri, terus ke aorta, seluruh tubuh atau ke organ tubuh lainnya, masuk ke vena cava, lalu ke atrium kanan. Baik, berikutnya yaitu peredaran darah kecil. Peredaran darah kecil atau pendekatan pulmonalis. Yang dimulai pada jantung dan berlanjut ke paru-paru. Sistem peredaran darah kecil dapat dijelaskan sebagai berikut. Darah dari seluruh tubuh yang kaya akan karbon dioksida menuju ke atrium kanan melalui pembuluh vena cava inferior atau vena cava superior. Dari atrium kanan kemudian akan menuju ke ventrikel kanan melalui katup tricuspidalis. Kemudian ventrikel berkontraksi sehingga katup tricuspidalis tertutup, tetapi memaksa katup pulmonalis semilunaris yang terletak pada lubang arteri pulmonalis terbuka. Selanjutnya masuk ke dalam arteri pulmonalis yang bercabang ke kiri dan ke kanan, yang masing-masing menuju paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Arteri pulmonalis ini bercabang menjadi arteriol. Arteriol mengalirkan darah menuju kapiler di paru-paru. Di kapiler paru-paru, darah melepaskan karbon dioksida dan mengambil oksigen. Terjadi di alveolus di paru-paru ya. Kemudian masuk ke venula, selanjutnya ke vena pulmonalis yang membawa darah yang kaya akan oksigen menuju ke atrium kiri. Secara singkat, dari atrium kanan, ini darah yang kaya akan karbon dioksida menuju ke ventrikel kanan. Ini langsung masuk ke arteri pulmonalis. Di paru-paru terjadi pertukaran antara karbon dioksida dan oksigen di alveolus, kemudian kembali masuk lagi ke atrium kiri. Ya, saya rasa teman-teman, rekan-rekan sekalian sudah familiar dengan diagram peredaran darah ya. Kita lanjut saja. Berikut adalah
Perbedaan antara arteri dan vena. Arteri, kita mulai dari arteri dulu. Mana arteri memiliki fungsi yaitu mengalirkan darah keluar jantung atau dari jantung ke seluruh tubuh. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah arteri adalah darah yang mengandung oksigen tinggi, kecuali pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Secara normal, pembuluh darah arteri berwarna merah cerah. Denyut dari pembuluh darah arteri ini terasa, dan jika terjadi luka, maka darahnya akan mengucur deras. Namun, dinding-dinding pembuluh darah arteri ini kuat, tebal, dan elastis. Nah, arteri juga tidak ada katup. Dilihat dari letaknya, pembuluh darah arteri berada di bagian dalam tubuh atau tersembunyi. Baik, sedangkan vena, pembuluh vena berfungsi mengalirkan darah masuk ke dalam jantung. Darah yang diangkut dalam pembuluh darah vena adalah darah yang mengandung oksigen rendah atau tinggi karbon dioksida, kecuali pada pembuluh vena yang asalnya dari paru-paru. Secara normal, warna pembuluh darah vena ini berwarna merah gelap. Kebalikan dari pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena mengalirkan darah dari seluruh tubuh ke jantung. Dinding pembuluh darah vena ini tipis dan tidak elastis. Kemudian denyut pembuluh darah vena tidak terasa, dan jika terjadi luka, darahnya akan menetes. Pembuluh vena ini bisa terlihat dari permukaan kulit kita berupa garis bercabang yang warnanya kebiruan. Nah, ini karena letak pembuluh vena memang dekat dengan permukaan tubuh. Baik, selanjutnya ini merupakan gambar vaskular di seluruh tubuh. Baik, saya lanjut saja. Slide berikutnya. Baik, ini adalah aorta. Ya, aorta adalah arteri terbesar dalam badan manusia, mana bersumber dari bilik kiri jantung dan membawa darah beroksigen pada semua bagian tubuh dalam peredaran darah sistemik. Bagian awal aorta yaitu aorta ascending muncul keluar dari ventrikel kiri yang diasingkan oleh katup aorta. Kedua arteri koronari jantung bercabang dari pangkal aorta di atas katup aorta. Aorta kemudian melengkung balik mengelilingi arteri pulmonalis. 3 pembuluh darah muncul keluar dari arkus aorta ini, yaitu arteri brachiocephalica, kemudian arteri carotis communis sinistra, dan arteri subclavia sinistra. Pembuluh ini memasok darah ke kepala dan bagian lengan. Nah, berikut adalah gambaran angiografi dari aorta. Nah, ini ya. Ini kan ada ascending aorta dan descending aorta. Nah, ini gambarannya ini. Ascending, descending. Nah, ini di sini penjelasannya sudah ada. Baik, selanjutnya arteri karotis dan arteri pada kepala dan leher ya.
Baik, arteri karotis interna kiri dan kanan muncul dari arteri karotis komunis kiri dan kanan. Nah, arteri karotis interna sebelum membelah menjadi cabang arteri cerebral anterior dan tengah. Arteri cerebral anterior membentuk bagian anterolateral pada circle of Willis, sedangkan arteri cerebral tengah tidak termasuk ke dalam circle of Willis. Arteri cerebral maksud saya posterior kanan dan kiri muncul dari arteri basilar dan dibentuk oleh arteri vertebralis kiri dan kanan. Arteri vertebralis muncul dari arteri subclavian. Ya, ini nanti bisa dilihat baik. Ini merupakan gambaran CT angio dan angiografi dari arteri leher dan kepala. Pada gambaran yang sebelah kanan ini merupakan terdapat tanda panah ini menunjukkan adanya plak pada arteri. Sedangkan yang tengah merupakan gambaran normal dari arteri. Ini gambaran CT-nya. Baik, selanjutnya adalah Circle of Willis, merupakan suatu lingkaran anastomosis berbentuk cincin yang terletak di fossa ossa interpeduncularis basis cranii. Berfungsi untuk mendistribusikan darah yang masuk melalui arteri karotis interna dan arteri vertebralis ke setiap bagian dari kedua hemisferium. Yang kanan ini merupakan gambaran MRI dari Circle of Willis. Ya. Ini untuk bagian-bagiannya bisa diamati lagi. Untuk coronary artery atau arteri koroner adalah salah satu dari 3 pembuluh darah utama yang mengelilingi jantung yang mengantarkan darah menuju otot jantung. Arteri tersebut membentuk arteri koroner kiri dan arteri koroner kanan yang masing-masing membentuk percabangan. Nah, arteri memiliki dinding yang cukup elastis sehingga mampu menjaga tekanan darah tetap konsisten. Arteri koroner kiri yang utama atau left main coronary artery, yang ini ya, ini berfungsi memasok darah ke sisi kiri otot jantung, ventricle dan atrium kiri. Arteri koroner kiri utama ini kemudian bercabang membentuk arteri left anterior descending atau sering disingkat LAD. LAD berfungsi menyediakan darah menuju bagian atas dan kiri jantung. Dan selanjutnya itu arteri left circumflex atau sering disingkat LCH, cabang arteri kiri utama yang mengelilingi otot jantung dan menyediakan darah menuju sisi luar dan belakang jantung. Nah, pada arteri koroner kanan atau right coronary artery, arteri koroner kanan ini bertugas memasok darah menuju ventrikel kanan, atrium kanan, sinoatrial, dan atrioventrikular. Arteri koroner kanan bercabang menjadi arteri right posterior descending
dan arteri marginal akut bersama dengan LAD. Arteri koroner kanan membantu memasok darah menuju sekat jantung. Nah, arteri koroner memiliki beberapa cabang yang lebih kecil, yaitu obtus marginal, septal perforator, dan diagonal. Nah, ini merupakan gambaran coronary angiography. Baik, nah ini kita lanjutkan lagi dari arcus aorta tadi. Nah, untuk aorta pada abdominal ini, kemudian dari arcus aorta menuruni badan. Bagian atas diafragma dalam rongga torak itu disebut dengan aorta thoracalis, dan pada bagian bawah diafragma di dalam abdomen disebut aorta abdominalis. Bergerak ke bawah dinding posterior abdomen, aorta abdomen beredar pada kiri vena cava inferior, bercabang menjadi satu saluran. Cabang jadi satu saluran. Ini mana ya? Cabang menjadi satu saluran darah utama pada perut dan usus. Ini pada perut dan usus jadi saluran utama. Dan juga ginjal. Terdapat banyak bentuk cabang yang dapat diketahui dalam vaskular sistem pencernaan. Nah, bentuk yang paling umum ialah cabang aorta yang membentuk truncus celiacus. Mana ada juga arteri mesenterica superior di sini kelihatan ya. Dan juga ada arteri mesenterica inferior. Cabangan aorta abdominal, di mana arteri renalis biasanya bercabang dari aorta abdominalis di antara truncus celiacus. Nah, ini truncus celiacus dan arteri mesenterica superior. Nih, di antaranya ya, ini arteri renalis di antara truncus celiacus dan arteri mesenterica superior. Kemudian aorta berakhir dengan percabangan dua, yaitu arteri iliaca communis sinistra dan arteri iliaca communis dextra untuk memasok darah ke anggota tubuh bagian bawah dan pelvis. Nah, ini merupakan gambaran CT angio abdominal aorta yang terdapat aneurisma. Dan gambaran tengah adalah gambaran angiografinya. Dan yang kanan adalah gambaran setelah dilakukan endovaskular. Baik, selanjutnya peredaran darah daerah regioskapularis. Ini daerah skapularis berasal dari cabang arteri subclavia dan arteri axillaris, di mana arteri subclavia sinistra berasal dari arcus aorta dan arteri subclavia dextra berasal dari arteri brachiocephalica. Lanjutan dari arteri axillaris
dimulai dari proksimal sepertiga lengan atas, berjalan ke distal bersama nervus medianus menuju fossa cubiti. Cabang akhir dari arteri brachialis adalah arteri radialis dan arteri ulnaris, di mana arteri radialis berjalan dari sisi radial lengan bawah menuju pergelangan tangan, mempercabangkan rami superficialis dan rami profunda radialis. Di sini kita dapat meraba denyut nadi dari arteri radialis. Ya. Kemudian arteri ulnaris berjalan dari sisi medial lengan bawah pada bagian proksimal, memberikan percabangan yang pertama yaitu arteri interosea communis menuju ke anterior lengan bawah dan arteri recurrens ulnaris superior menuju ke distal lengan atas. Yang ketiga yaitu arteri recurrens ulnaris inferior menuju distal lengan atas. Keduanya beranastomosis dengan arteri colateralis ulnae superior dan inferior. Baik, yang terakhir pada ekstremitas inferior diperdarahi oleh arteri femoralis yang merupakan lanjutan dari arteri iliaca externa. Setelah melewati canalis adductorius, arteri femoralis selanjutnya disebut sebagai arteri poplitea. Pada ujung-ujung distal poplitea, arteri poplitea bercabang menjadi arteri tibialis anterior dan arteri tibialis posterior. Sedangkan pada arteri tibialis posterior mempercabangkan ramus fibularis untuk rete articularis, genus, dan arteri peronea. Seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Semoga materi kali ini dapat berguna bagi rekan-rekan semua dan semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya. Salam radiasi.